Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam tukang bubur. Walaupun tukang bubur bisa pergi ke Mekah, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminnya kenceng, jawab salamnya kendor. Gaya lama. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul Anam. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Salatan taftahu lana babar ridai wa taysir wa taghliqu bihana baba sarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila wa alimna hikmata wa ta'wilal qur'ana. Allahumma barik fihi wa ansur minhu waj'alna fi ibadika salihin wa salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا في سورة الأخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن شافع مشافع من تبعه قد دخل إلى الجنة ومن تركه وعرض الزافق فهو إلى النار.
Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketari kolot beli tomat, jangan lupa beli bihun dan ketupat. Selamat untuk Darul Kolot karena ini ulang tahun yang betul. Jangan lupa juga ke Tarikolot sekaligus beli rempah-rempah dan tomat. Mudah-mudahan jamaah Darul Kolot hidupnya penuh berkah dan rahmat. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Ila hadratil mukarramin. Salam penghormatan penuh kemuliaan Al-Fakir sampaikan kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para satid, para hujaz. Bil khusus alhamdulillah qadarullah insyaallah biiznillah wa biridhaillah, bahwa pada malam hari ini kita kedatangan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, yakni Al-Habib Yahya bin Ali Al-Habsi sebagai sahibul fadilah wal karamah. Mudah-mudahan bersamanya beliau berserta dengan kita kelak yaumil kiamah menjadi saksi dan mempersaksikan di hadapan Allah dan Rasulullah bahwa kita kaum azami menjadi kaum muhibbin yang teramat cinta kepada para habaib yang merupakan zuriyah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, disabarkan, ditabahkan dan dihujamkan penuh dengan keyakinan, sehingga bersama-sama dengan kita belajar bagaimana kita hidup, dan hidup itu adalah harus berada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun demikian salam penghormatan dari Al-Fakir sampaikan kepada guru besar dari Darul Kolot, yakni ada akhinal kiram wal muhtaram Al-Ustadz Sufriyatna. Pun demikian ada Ustadz Purnomo, kemudian juga ada Ustadz Syafi'i. Mudah-mudahan guru besar Darul Kolot senantiasa diberikan panjang umur yang barokah, yang maslahat, yang manfaat dunia akhirat, sehingga beliau menjadi sumber pengetahuan kita dalam rangka belajar Al-Quran. Pun demikian salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada para asatidz, para asatidzah, bil khusus juga hadir di tengah-tengah kita ada Buya Bahri selaku Ketua SPI Provinsi Banten. Beliau baru saja pulang dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Belum 40 hari ya Buya, belum 40 hari, insyaallah malaikatnya masih bersama katanya dengan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada Bapak Julianto SHMH. Demikian Al-Fakir sampaikan penghormatan kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yaitu Al-Ustadz Sofan Sauri. Saudaraku, mudah-mudahan tetap istiqomah di Masjid Al-Ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tak lupa Al-Fakir sampaikan penuh penghormatan kepada Laskar Macan Ali yang hadir di tengah-tengah kita, yang juga alhamdulillah eksis selalu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan saya pantau juga istiqomah dalam rangka mengawal para alim ulama, para habaib yang terus dengan gigihnya, karena itu adalah merupakan salah satu kewajiban dan
salah satu dari Laskar Macan Ali yang berpusat di Cirebon, dan alhamdulillah waktu ziarah kita keliling Cirebon, Al-Fakih juga diajak dan dipertemukan dengan panglima tertingginya yaitu Rama Dias. Ya, alhamdulillah dipertemukan. Teristimewa Al-Fakir haturkan juga salam penghormatan kepada santri-santri Darul Qolat yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, usia sudah senja namun tumbuh terhujam kecintaan terhadap Al-Quran, yang mudah-mudahan kecintaan terhadap Al-Quran dan terus melantunkan tilawatil Quran menjadikan wasilah diturunkannya rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu, dan juga saya dengar tadi informasi ada majelis taklim yang namanya Sakinah. Betul? Sudah dirintis? Sudah berjalan belum? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapaknya ada Darul Qolat, yang ibu-ibunya ada Darul Sakinah. Makna Sakinah, Bu? Tenang, anteng, jangan takut, dijamin oleh Allah dalam surat Al-Fatah. Hadirin jamaah, pun demikian salam penghormatan kecintaan kepada Santila Tahzan. Hadirin Santila Tahzan, ini anak membapak nih. Santila Tahzan anaknya Darul Qolat bapaknya. Alhamdulillah. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita panjatkan tasyakur terdalam kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang tak pernah henti-henti melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Terlebih adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang teramat sangat kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Seiring itu salat bersalam mudah-mudahan tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Islam mampu mempersatukan umat manusia di permukaan bumi jauh sebelum PBB didirikan di Jenewa. Dan beliau pun adalah perokok emansipasi wanita jauh sebelum RA Kartini dilahirkan di Indonesia. Beliau adalah cahaya kehidupan, beliau adalah pembimbing kehidupan, beliau adalah suri tauladan untuk kita yang perjalanan historis perjuangannya kalau kita pegang teguh baik-baik lantadilu abadan dijamin oleh Rasulullah, maka kita tidak akan pernah mengalami kesesatan dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun demikian salat bersalam mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, kepada zuriat beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan besar harapan pula kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini kelak memperoleh syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Al-Fakir menyampaikan apa yang harus disampaikan yang teridrok oleh hati atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir hanya ingin memenggal satu perpanjangan daripada Darul Qolat. Ma makna Darul Qolat? Dar adalah tempat kita belajar. Al-Fakir dalam sekian per detik berpikir apa dari makna qolat itu. Boleh jadi qolat koknya adalah qanaah, bisa saja diambil koknya dari pertengahan kalimah istiqomah. Siap istiqomah Darul Qolat? Siap istiqomah Darul Qolat?
Siap Istiqomah Darul Qolot? Siap semua masyarakat mensupport Darul Qolot? Yakin? Tahmid? Alhamdulillah. Koknya diambil dari kalimat istiqomah. Makna istiqomah dia konsisten untuk memanfaatkan waktunya, untuk memanfaatkan pikirannya, untuk memanfaatkan ilmunya. Untuk apa? Tujuannya adalah mencapai izzatul Islam wal Insya Allah. Pertama. Yang kedua, lamnya. Apa makna lamnya? Saya melihat dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan memberikan penafsiran terhadap surah Al-Hasyr ayat 21 yang dibacakan tadi di awal muqaddimah, bahwa orang yang saat dihujamkan kecintaan terhadap Al-Quran maka hatinya akan diberikan layin, makna layin. Jadi lam saya ambil dari Darul Qolot, lamnya itu adalah layin qalbi, yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak Pak yang masih hatinya keras, banyak yang hatinya masih menolak. Kadang-kadang dia mencari argumentasi, kenapa saya tidak belajar Al-Quran, kenapa saya tidak mencintai Al-Quran, bahkan kenapa saya tidak mau membela Al-Quran, karena Allah belum memberikan hidayah kepada saya. Betul. Sama dengan kenapa Anda tidak sholat, kenapa Anda tidak puasa, kenapa Anda tidak zakat, kenapa Anda tidak berhaji? Alasannya Allah belum panggil. Hidayah harus dijemput. Betul. Hidayah harus diperjuangkan. Hidayah harus dicari di tempat di mana hidayah itu turun. Cari. Apa Kanjeng Nabi begitu saja mendapat hidayah? Tidak, saudara. Di mana Kanjeng Nabi memperoleh hidayah terhadap dakwah risalah Islamiyah? Nabi harus ke Gua Hiro, betul? Betul. Nabi harus ke Gua, dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu surat Al-Alaq yang kita kenal dengan surah Iqra. Maka wajarlah kalau hari ini jamaah Darul Qolot memulai dari Iqra, maka saya mengingat betul rumah yang dijadikan itu anggap saja adalah miniatur kecilnya Gua Hiro. Kenapa? Gua Hiro tempat Nabi bersembunyi, di dalam rangka Nabi mencari hidayah. Turun Al-Quran, betul. Gua Hiro ini luar biasa. Boleh saya cerita? Saya tahun 1990 saya kerja di Jalan Pintu 1 Senayan. Di situ ada satu apartemen namanya Wisma Fairbank. Dan di blok itu ada lift, depan lift itu ada tangga. Saya sudah berjuang meminta musolah, tapi tidak pernah diberikan musolah itu. Kenapa? Direktur utamanya Mr. Wi Ahlum itu orang Cina. Saya bikin Pak, saya tutup tuh, saya jadikan musolah di situ, tempat karyawan beribadah. Lama sekitar tahun 1996 Allah berikan hidayah kepada salah satu karyawan di situ, pengen belajar Al-Quran sama persis ngaji. Apa yang mereka ngaji sama apa, pakai Iqra. A, ba, ta, za, ja, ha, kho. Singkat cerita,
ada satu karyawan bagian listrik, namanya keren Pak, Soleh. Namanya tapi yang luar biasa membuat saya tercengang Pak, seluruh tubuhnya itu ditato, cuman biji matanya saja nggak ditato, telinga, pipi ditato Pak semua. Ternyata saya cari tahu Bang Soleh ini preman Manggarai. Saya ngaji, saya bahas syahadat, saya bahas Iqra, rupanya dia mengintip. Dia mengintip terus. Tak tahan dia terus mengintip. Sehingga keesokan harinya dia menghadap ke saya di kolong tangga. Kolong tangga Pak, ngambar kardus. Dia menangis Pak. Ya Allah, saya pengen baca Al-Quran. Bagaimana kalau orang tua saya meninggal? Saya tidak bisa mendoakan. Apatah lagi saya bisa baca surah Yasin. Mohon saya diajarkan. Soleh Pak, namanya Soleh. Berapa lama? 12 pertemuan, 6 jilid, 12 pertemuan. Dia bisa selesaikan, dia bisa langsung baca Al-Quran. Ini Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya kepada guru besarnya Darul Kolot, gampang nggak ngajarin bapak-bapak? Lidahnya udah keras, bibirnya udah kaku, makanya wajar. Dulu juga pernah ada satu cerita, santri yang sudah tua diajarin sama gurunya. Kalau dulu kan belum ada Iqra, betul? Masih zaman ngejah. Alifnya ber-a, alif paseu, alifnya ber-a, alif jarai, alif paseu, a i u. Beja berba, beja rebi, beja rebu, babi bu. Beja berba, sod ja berso, baso. Itu dulu ribet. Sekarang alhamdulillah salah satu kiai dari Yogyakarta membuat sistem baca Al-Quran cepat melalui Iqra. Ini santri susah Pak, tapi santri Darul Kolot gak susah-susah amat ya belajarnya Pak ya. Susah nggak Pak? Susah. Pas kebetulan si santri ini diajarin gurunya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri wa min syarri macet Pak di situ. Kata gurunya, wa min syarrin nafatsati wa min syarri mata sapi. Namanya orang lidahnya lo susah. Wa min syarrin nafatsati wa min syarri mata sapi. Terus gitu sampai 3 kali. Wa min syarrin nafatsati wa min syarri mata sapi. Kesel gurunya. Mudah-mudahan guru di sini nggak keselan orang. Ya Ustaz Beben ya, dimuliakan Allah. Napasati mata sapi, napasati mata sapi, mata dia mata yai. Kejadian Pak, karena memang ribet bagi pemula, makanya pelan-pelan ya Pak Ustadz ya, pelan-pelan ngajarin bapak-bapak. Aduh, kadang-kadang dulu mah bukan alhamdu ya, hirokman hirokin gitu, hirobil ngalamin biar. Benar gak? Saya pernah meneliti kenapa orang yang agak Jawa Tengah sana
mengucapkan ain itu pakai nga, betul? Tak duakno sampean, tak dungokno sampean, betul? Betul nggak? Kalau orang sana duakno salah, yang betul dungokno, betul? Baca dunga, baca dungo, biarin aja Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lumayan suaranya, tapi ainnya belum dapat. Biarkan aja dulu. Jangan bukan a, bukan nga, a. Ngalamin, alamin, ngalamin, alamin. Udah biarin aja dulu. Kamu juga dapat. Kenapa? Ternyata huruf nga dengan a itu hampir satu makhraj. Betul. Susah orang ngebenerin alamin dengan ngalamin, lebih mudah ngebenerin ngalamin ketiba kita alamin, betul? Karena ngalamin itu sudah di sini, a juga di sini, nga juga di sini. Wis podo wae, mau ngalamin kek mau ngalamun, tak juga ngalamin. Gak usah lewat saat. Tapi kalau Ustaz Sopan Sauri, ya kalau masih ngalamin jangan dulu jadi imam masjid deh. Apa? Yang lebih hebat lagi yang Al-Fakir bacakan tadi di Muqaddimah, itu ada salah satu ayat yang dimuat di dalam surah Al-Isra atau Bani Israel. Di ayat 82, anggap sajalah 8 dibagi 2, berarti pas banget milad Darul Qolot. Bisa-bisanya saya aja itu mah. Ya pas saya buka ketemulah itu surat Al-Isra Bani Israel ayat 82. Lempeng saya bilang nih, 82, 8 bagi 2, 4, pas saya bilang gitu. Ada yang hafal Pak? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dan memberikan penglipur lara untuk kita. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani, telah kami turunkan min lil bayan untuk memberikan penegasan dan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Wa nunazzilu, dan kami telah turunkan minal Qur'ani, tegasnya jelasnya yaitu Al-Qur'an. Ma huwa shifaa'un, ma akan sesuatu, huwa yang dimaksud sesuatu itu asyifa'un, obat untuk kita sebagai umat Islam yang Al-Quran adalah kitab suci kita, dan Al-Quran adalah merupakan bagian dari terpenting rukun betul? Rukun iman yang keberapa Pak Al-Quran? Cari-cari kitab fikih nggak ada. Ada juga amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi, nggak ada wa qur'ani, betul? Betul. Tapi itulah yang dimaksud kitab. Kami sudah menurunkan minal Qur'ani min lil bayan, memberikan penegasan. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran sesuatu, huwa yang dimaksud sesuatu itu asyifa'un, yaitu obat. Saya cari di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya cari di dalam tafsir Imam Qurtubi, saya cari dalam tafsir Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, saya cari di dalam tafsir Jalalain
yaitu Jalaluddin bin Abu Bakar As-Suyuti. Saya cari yaitu di dalam tafsir At-Tabari, ternyata yang dimaksud Al-Quran sebagai obat ad-dhalalah, yang bisa mengobati kesesatan manusia. Al-Quran itu adalah syifa, obat. Tafsirnya adalah ad-dhalalah. Berarti manusia, siapapun dia, apapun profesinya, apapun pangkatnya, setinggi apapun dia jabatannya, manakala dia tidak menganggap Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran, apalagi menegakkan Al-Quran, maka dia akan sesat hidupnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Mafhum muqabalahnya, barang siapa yang dia cinta Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia telaah Al-Quran, dia artikan Al-Quran, dia jalankan Al-Quran, adalah mereka yang akan terbebas dari kesesatan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal. Besarnya saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada manusia Indonesia yang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang sakit, Indonesia sedang koma, Indonesia sedang kritis, maka Allah tawarkan obatnya, yaitu Al-Quran. Yakin gak Pak? Yakin gak bangsa ini tidak akan tersesat kalau dia adalah menjadikan Al-Quran sebagai obat? Hanya persoalannya adalah berapa banyak dari warga Cikande Permai yang langsung dipimpin oleh kepala desa kita pada Yari, dan di bawahnya ada 9 RW. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka Al-Quran solusinya. Kembali kepada Al-Quran, karena teringat salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah saudara-saudaraku jamaah taklim Darul Qalot, berbahagialah saudara-saudaraku santri Latazan, berbahagialah ibu-ibu yang terus membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anna hadzal Qur'anu syafi'un musyafa'un man tabahu qad dakhala ilal jannah wa man tarkahu awarada ruzafiqu fahu ilan nar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un, yaitu penolong, dan musyafaun, pertolongan Al-Quran nanti kelak yaumul kiamah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantabahu, siapa yang mengikuti imamnya Al-Quran, maka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilal jannah, masuk surganya Allah. Wa man tarkahu aw arada ruzafiqu failan nar, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, bahkan berpaling dia dari Al-Quran, ruzafiqu failan nar, maka pundak-pundaknya akan dicampakkan oleh malaikat Zabdamania, yaitu masuk neraka. Hati-hati, jangan antipati terhadap Al-Quran, karena jelas ancamannya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, berpaling dia dari Al-Quran, tidak dia menggunakan kebenaran dari Allah, ruzafiqu fahu ilan nar, maka pundaknya akan dicampakkan oleh malaikat Zabania, dibebaskan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Siap cinta Al-Quran, siap belajar Al-Quran, siap kita terus belajar Al-Quran, siap menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Ibu-ibu siap belajar, yakin, tahmid, mengecek doang, ngecek. Takbir kan sudah tadi, masa takbir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat
bahwa dari sebagian Al-Quran itu Allah turunkan, Allah berikan asyifa, obat agar kita tidak tersesat, agar Allah sembuhkan dari kesesatan ini. Artinya apa? Kalau bangsa ini, umat Islam di Indonesia jauh dari Al-Quran, bisa dipastikan dia tidak memperoleh obat dari kesesatan itu sendiri. Maka untuk kita kembali kepada kebenaran, kembali ke jalan yang lurus, maka tidak ada lagi jalannya kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidaklah menambah apapun terhadap orang-orang yang zalim kecuali dia adalah kerugian. Orang yang zalim di mana dibacakan Al-Quran, dia tidak suka dengan Al-Quran. Apabila orang zalim ditawarkan solusi Al-Quran dari Allah, dia menampik karena itu tidak sesuai lagi dengan zaman. Kalau ada orang-orang yang menjauhi Al-Quran, zalim terhadap kehidupannya, bahkan dia akan menambah kekufurannya kepada Allah karena dia antipati terhadap Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya prihatin 2 bulan yang lalu sampai dengan hari ini jiwa saya agak terenyuh, sedih, tragis, dramatis. Kenapa? Karena ada yang ngomong seenak udle. Saya heran, ibu-ibu kok ngaji terus ninggalin anaknya. Kalau ibu-ibu berangkat ngaji, gimana anaknya? Kapan berhenti ngajinya? Hei, kami umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk ngaji, betul? Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk ngaji, betul? Kami diperintahkan oleh para alim ulama dan habaib untuk ngaji, betul? Karena ngaji itu adalah pintu gerbang agar umat ini menjadi umat yang beriman dan imannya kokoh kepada Allah, dan dengan ngaji adalah merupakan pintu gerbangnya kita memperoleh ilmu. Karena 2 syarat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau umat Islam Indonesia mau bangkit, kalau umat Islam Indonesia mau naik ke permukaan, kalau umat Islam kualitasnya dan unggul di atas rata-rata umat yang lain, cuma 2 kata Allah, imannya yang kuat dan ilmu itu yang mumpuni. Saya heran, kan gak layak dia ngomong begitu. Saya mau tanya, pernyataan itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik atau buruk? Mau ikut atau tidak? Kita tetap untuk ikut Allah, ikut Rasulullah. Yakin? Takbir. Jangan usik ibu-ibu yang sedang ngaji. Pertanyaan besarnya, kenapa ibu-ibu yang mau dilemahkan? Karena kalau ibu-ibunya sudah rusak, kalau ibu-ibunya imannya lemah, kalau ibu-ibunya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu imadul bilad, wa idza saluhat saluhat sairul bilad, wa idza fasadat fasadat sairul bilad. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara, kata Rasul. Wanita itu sudah ditunjuk oleh Rasul dalam salah satu sabdanya, bahwa wanita itu adalah pasaknya negara. Wa idza saluhat saluhat sairul bilad. Kalau ibu-ibunya baik, kalau ibu-ibunya beriman, kalau ibu-ibunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saluhat sairul bilad, maka negara ini akan baik. Wa idza fasadat fasadat sairul
sairul bilad. Kalau ibu-ibunya rusak, ibu-ibunya tidak beriman, ibu-ibunya tidak punya ilmu yang cukup, ibu-ibunya tidak bertakwa kepada Allah, ibu-ibunya tidak menjaga syariat Allah, fasadat sairul bilad, maka bisa rusak negara ini. Kami tuh umat Islam diajarkan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, betul, baik kami laki-laki maupun perempuan. Siap rajin ngaji, siap rajin ngaji, kata pengaji, takbir, insyaallah. Dahlah ngaji mah nggak usah banyak-banyak ya. Ada saya satu tembangan syair, saya diajarkan itu syair itu waktu saya ngisi acara Isra Mi'raj di Purworejo tahun 1997. Kebetulan di sana ada gempa, di atas gunung ada pondok pesantren dan pondok pesantrennya tidak terkena longsoran gunung. Tasbih Subhan, kan aneh ya, secara logika harusnya tergerus itu pondok pesantren, tapi tidak tergerus. Kebetulan pengisi acaranya saya dan Kiai Haji Bashir orang sana, diajarin lali yo dielingno ojo wani marang wong tua, kapan lali nyandang dosa, durung tobatin to siksa. Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawa mimulkilahi. Hei sadulur isun, sadulur esun, eling-eling saiki zaman wis akhir. Iman irojo mondar mandir, opo iro ora duwe kuatir, bakal madhab mungkar. Allahumma adada ma bil milahi salatan daimatan bidawa mimulkilahi. Jeneng tuwa iku para wali songo, badah nabi waliyaning ulama. Ayo dulur do ngaji yo, orang ngaji bakale tuno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawa mimulkilahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masyaikhina al-kiram, habaib, para kiai, saudara-saudaraku kaum muslimin, bil khusus santri Darul Qolot. Al-Fakir berpesan kepada guru besar dari Darul Qolot, mohon tetap dijaga Darul Qolot, karena hampir saya belum menemukan khusus majlis taklim Darul Qolot. Betul?
Darul kolot apa tadi? Kolot, koknya adalah lamnya adalah layun qalbi, lembutkan hati untuk tetap cinta Al-Qur'an. Taknya tilawatil Qur'an, baca Al-Qur'an. Orang yang diberikan istiqomah oleh Allah adalah mereka yang hatinya dilembutkan oleh Allah terhadap Al-Quran, dan dia gemar untuk tilawatil Quran, karena pada akhirnya rumah kita harus punya cahaya, rumah kita harus punya pelita. Maka katakan Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayain rumahmu yaitu dengan tilawah Al-Quran. Insya Allah. Ini sajalah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Bil khusus adalah untuk saudara-saudaraku, ayahandaku yang tadi sudah khatmul Iqra. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang khatmul Quran, ini khatmul Iqra, tidak apa-apa, beda tipis. Karena Iqra adalah merupakan potongan-potongan Al-Quran. Dalam Iqra banyak potongan-potongan Al-Quran. Satu huruf Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu huruf akan dibalas oleh Allah, yaitu 5 kebaikan. Tinggal Bapak hitung saja berapa kali saya ngaji Iqra. Dalam Iqra adalah banyak ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini sajalah hadirin jamaah Bapak dan Ibu, kurang lebih dengan segala kerendahan hati Al-Fakir mohon merupakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian untuk semuanya. Hadanallahu ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.